Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jasmine Fitria Yamani. Saya dari Prodi Sistem Informasi. Saya akan mempresentasikan materi komunikasi bisnis. Pengertian komunikasi bisnis. Komunikasi bisnis adalah pertukaran informasi, gagasan, pendapat, instruksi yang punya target tertentu yang dihidangkan secara personal maupun impersonal melalui lambang atau sinyal. Dan komunikasi bisnis merupakan salah satu hal yang penting dalam suatu bisnis atau perusahaan. Pengertian komunikasi bisnis menurut para ahli. 1. William Albig. Definisi komunikasi bisnis adalah suatu tindakan pertukaran informasi, ide atau opini, instruksi, dan sebagainya yang disampaikan secara personal maupun non-personal melalui lambang dan sinyal untuk mencapai target perusahaan. Nomor 2, Rosenblatt. Arti komunikasi bisnis adalah komunikasi yang dipakai di dalam dunia bisnis yang termasuk berbagai macam bentuk komunikasi, baik itu verbal maupun non-verbal, untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Dan yang ketiga, Joko Puarto. Komunikasi bisnis merupakan komunikasi yang digunakan di dalam dunia bisnis yang terdiri atas berbagai macam bentuk komunikasi, baik secara verbal maupun non-verbal, untuk mencapai tujuan tertentu sesuai dengan kepentingan bisnis pada pelaku komunikasi tersebut. Selanjutnya, agar terjadi komunikasi, ada beberapa unsur atau elemen yang harus dipenuhi agar komunikasi bisa berjalan dengan lancar. Terdapat ada 5 unsur dalam komunikasi, yaitu komunikator, pesan, media, komunikan, dan efek. Komunikator adalah orang yang menyampaikan pesan. Nomor 2, pesan merupakan kalimat yang akan kita sampaikan pada lawan bicara. Nomor 3, media. Media komunikasi adalah suatu alat atau sarana yang digunakan untuk menyampaikan pesan dari komunikator pada khalayak. Dan komunikan itu orang yang akan menerima pesan, dan terakhir itu adalah efek. Berikutnya itu tujuan komunikasi bisnis. Tujuan komunikasi bisnis terdapat ada 3, yaitu memberi informasi, melakukan persuasi, melakukan kolaborasi, dan melakukan integrasi dan audiens. Untuk tujuan pertama dalam komunikasi bisnis adalah memberikan informasi yang berkaitan dengan dunia bisnis kepada pihak lain. Sebagai contohnya, seorang pimpinan suatu perusahaan membutuhkan beberapa pegawai baru yang akan ditempatkan sebagai staf administrasi di kantor-kantor cabang yang ada. Untuk memperoleh pegawai yang diharapkan, ia dapat memasang iklan lowongan kerja melalui media surat kabar, majalah, radio, dan internet. Karena di zaman sekarang sudah banyak seperti website, ya kan. Yang kedua, tujuan kedua, melakukan persuasi. Melakukan persuasi dari sebuah komunikasi bisnis adalah melakukan persuasi kepada pihak lain agar yang disampaikan dapat dipahami oleh audiens dengan baik dan benar, untuk dapat memperoleh hal yang optimal. Dan dalam bernegosiasi, setiap pihak perlu memahami prinsip win-win solution. Dan yang ketiga, melakukan kolaborasi. Tujuan ketiga dalam komunikasi bisnis ini adalah melakukan kolaborasi atau kerjasama bisnis antara seseorang dengan orang lain.
Saat ini kerjasama antar perusahaan di berbagai belahan dunia relatif sudah dilakukan seiring dengan semakin pesatnya kemajuan teknologi. Seseorang dapat menggunakan beberapa media telekomunikasi yang ada seperti telepon biasa, faksimili, telepon genggam, internet, email, dan telekomunikasi lainnya. Oke, berikutnya. Di dalam sebuah komunikasi bisnis terdapat sebuah teknik yang bisa digunakan. Dalam komunikasi bisnis terdapat 3 teknik yang utama dalam komunikasi bisnis ini. Untuk tekniknya itu terdapat ada teknik komunikasi verbal, teknik komunikasi nonverbal, dan teknik tertulis. Untuk teknik komunikasi verbal, teknik ini digunakan untuk mendiskusikan sebuah gagasan atau ide, mengekspresikan opini, menjawab pesanan, dan pendengar yang baik. Komunikasi verbal yang efektif yaitu tentang pesan yang disampaikan dapat diterima dan berani untuk mendapat sanggahan atau tanggapan terhadap pesan yang telah disampaikan. Sehingga hal ini sangat penting untuk mengolah nada suara dan ekspresi wajah ketika menyampaikan pesan secara tatap muka, face to face, atau melalui telepon yang hanya mengolah data suara kita. Dan contoh kegiatan yang membutuhkan komunikasi secara verbal ini, contohnya itu ada rapat, ada telepon resmi, dan meeting proyek, dan contohnya presentasi itu. Dan untuk yang kedua, teknik komunikasi nonverbal itu, dari komunikasi nonverbal berkomunikasi menggunakan bahasa tubuh termasuk gerakan atau gestur dan postur dan kontak mata merupakan hal penting dalam aspek komunikasi nonverbal ini. Menurut data laporan psikologi komunikasi, bahwa lebih dari 90% pesan disampaikan melalui komunikasi nonverbal, yaitu 55% bahasa tubuh, 38% nada bicara, dan 7% adalah kata yang disampaikan. Data ini menunjukkan bahwa bahasa tubuh adalah hal penting ketika berinteraksi dengan rekan bisnis. Dan teknik yang terakhir adalah teknik tertulis. Teknik tertulis ini contohnya sebagai yang nyata saja email. Email adalah satu contoh komunikasi tertulis paling mudah ditemui dalam komunikasi tertulis. Dan kebanyakan perusahaan menggunakan email atau media pesan elektronik lainnya untuk berkomunikasi dengan timnya. Dan meskipun email lebih santai daripada surat biasanya, email masih memiliki bobot yang sama tergantung bagaimana kamu menyampaikan dan perusahaanmu yang rasakan. Hal-hal yang harus dipertimbangkan dalam kita berkomunikasi secara tertulis itu audience dan formalitas, dan terakhir itu gaya. Intinya menggunakan email itu untuk bisnis itu harus emang benar-benar teliti karena mungkin bersifat sensitif juga. Berikutnya, jenis-jenis komunikasi bisnis. Untuk memperlancar komunikasi dalam suatu bisnis, kita harus mempelajari beberapa hal. Yang pertama, komunikasi internal, dan ada komunikasi vertikal, ada komunikasi dari atasan pada bawahan, ada komunikasi dari bawahan ke atas, dan yang terakhir komunikasi horizontal. Oke, kita akan membahasnya satu persatu. Komunikasi internal ini merupakan salah satu komunikasi bisnis yang bersifat internal.
Jadi, yang terlibat dari komunikasi ini hanyalah anggota dari organisasi atau perusahaan tersebut. Jadi kayak sebuah karyawan atau pokoknya yang di dalam sebuah perusahaan itu aja, nggak yang di luar. Contohnya dari komunikasi, lebih detailnya itu yaitu komunikasi antar sesama karyawan atau atasan dan lainnya. Dalam komunikasi ini tidak memperhatikan tingkatan. Jadi, komunikasi internal ini dapat dilakukan oleh siapapun asalkan di dalam suatu organisasi atau perusahaannya tersebut. Yang kedua, komunikasi vertikal. Komunikasi vertikal dalam komunikasi bisnis ini biasa dilakukan antar tingkatan. Jadi, jika dalam perusahaan terdapat tingkatan jabatan atau posisi, komunikasi vertikal ini harus terjadi timbal balik dari komunikasi yang telah dilakukan. Contohnya, itu komunikasi yang dilakukan antar direksi tanpa melibatkan bawahan. Komunikasi dari atasan pada bawahan. Komunikasi dari atasan pada bawahan merupakan salah satu jenis komunikasi bisnis yang sangat penting, di mana komunikasi ini dilakukan oleh pimpinan kepada karyawannya. Dan bentuk komunikasi ini bisa dilakukan secara umum. Dan komunikasi dari atasan pada bawahan ini juga termasuk ke dalam komunikasi internal. Selanjutnya, komunikasi dari bawahan ke atasan. Komunikasi dari bawahan ke atasan ini tidak terlalu penting sama seperti komunikasi dari atasan pada bawahan. Dan komunikasi dari bawahan ke atasan ini contohnya memberikan laporan rutin dan dari karyawan kepada atasan atau pimpinannya. Yang terakhir, komunikasi horizontal. Komunikasi horizontal ini dilakukan pada tingkatan atau jabatan yang sama. Komunikasi ini biasanya bersifat lebih santai atau non-formal. Contohnya itu komunikasi oleh sesama karyawan. Bentuk komunikasi ini juga tidak begitu terlalu serius, bisa diselipkan canda gurau gitu. Tapi itu kembali lagi untuk horizontal ini yaitu pada jabatan yang sama. Baik, sekian materi komunikasi bisnis dari saya. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam pengetikan dan pengucapan. Saya mohon maaf sebesar-besarnya. Dan saya ucapkan terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.